Hasil produksi yang bagus juga ditentukan oleh indukan murai batu yang bagus. Kemudian terah yang jelas tuh anakannya juga bagus nanti. Oke, baiklah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan ngebahas tentang betina-betina terah gen B3 dan juga betina terah gen hutan. Jadi ini pembahasan spesial. Kenapa kami masih bertahan dengan gen B3 dan juga gen hutan? Yang pertama memang peminatnya banyak. Dikarenakan mereka ini yang pertama ya banyak laporan prestasi. Ya, termasuklah MB bocil dari terah gen hutan kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk betina-betina dari terah gen B3 dan juga gen hutan itu nggak susah kita ternak. Mereka rata-rata di usia pastol itu sudah bisa kita ternak, cepat birahi ya. Jadi perkembangannya itu subur dikarenakan pola makan di sini bagus. Kita merawatnya dari trotol. Nah, sudah banyak yang membeli ke kami baik terah gen B3 maupun gen hutan ya. Nah, yang laporan-laporan kebanyakan berhasil ini adalah betina-betina di usia pastol. Jadi pelanggan kami itu rata-rata yang mendapatkan produksi yaitu di usia pastol. Jadi burungnya di usia pastol itu sudah bisa diternak, sudah bisa dijodohkan, dan sudah bisa produksi. Nah, ini suatu kemenangan bagi pelanggan kami Sobat Kicau Mania kalau mereka beli yang pastol. Nah, usia masuk pastol ini tergolong cukup mahal untuk di peternakan kami karena kami menyimpan stok buat cadangan. Karena ini jarang dijual, jarang dipublikasikan ya. Ini untuk kita pakai cadangan di peternakan. Sewaktu-waktu kalau ada yang mabung bisa kita pakai. Nah, makanya ini disebut stok simpanan. Kenapa stok simpanan itu mahal dan bisa mencapai harga 2,5 juta? Karena ini stok pilihan, barang-barang bagus. Nah, kalau untuk terah gen B3 dan juga gen hutan itu mulai kita pilih itu setelah usia 3 bulan. Makanya kita kalau udah usia 3 bulan jarang kita jual lagi. Nah, untuk stok trotol betina usia 3 bulan itu sudah mulai kita pisahkan, sudah mulai kita sortir. Ini yang bagus, ini yang prospek, ini yang memenuhi kriteria. Untuk kita lihat dari segi fisiknya, contohnya betina yang kepala petak, betina yang punya lubang hidungnya tembus, betina yang punya bodinya tegap ya, kemudian kretekan double atau kretekan triple. Kemudian juga betina fighter. Nah, ini kita simpan. Nah, kalau kategori betina seperti ini sudah termasuk super. Super itu tidak mesti big, tapi memang rata-rata super itu mendominasi yang postur badannya big atau jumbo. Dan bisa mengeluarkan telur itu ya bisa sekitar 3 atau 4, bahkan bisa 5. Nah, sekali produksi. Bayangkan kalau dia produksi 4 atau 5 seperti gen B3 dan juga gen hutan ya, itu rata-rata 3, 4. Nah, jadi inilah suatu keuntungan Sobat Kicau Mania. Selain kita beli terah yang jelas, kita mendapatkan produk yang bagus. Artinya kalau kita mencetak produk itu nggak sia-sia. Produk ini bagus dan berkualitas dan mampu bersaing di pasaran. Apalagi di gantangan, itu harapan kita, harapan semua penangkar. Nah, khususnya kami ya, kalau untuk terah gen B3 ini kami pilih yang kepala petak, mata belo ya, kemudian paruhnya tebal, lubang hidungnya tembus, fighter yang jelas. Betina juga harus mempunyai karakter yang fighter. Ketika dia merasa terancam itu kelihatan ada kretekannya, amukannya. Nah, itu banyak yang tidak tahu Sobat Kicau Mania bagaimana seorang penangkar memilih betina yang bagus ya. Jadi kategori-kategori ini semuanya ada di gen B3 sama gen hutan. Makanya kalau pesanan gen B3 sama gen hutan ini khusus untuk yang ngerti aja. Suhu-suhu lama, pemain lawas, pemain murai itu paham, oh betina ini bagus. Karena dilihat dari bentuk kepalanya aja udah beda. Kepala petak, kemudian matanya blow, besar. Kemudian fighter, kretekannya kasar, kretekannya rapat. Nah, ini contoh murai yang bagus. Apalagi ini murai betina, bagus untuk mendapatkan bibit anakannya nanti. Nah, jadi bukan semata-mata dari terah pejantan aja ya, betina juga berpengaruh. Itu sampai 40 sampai 60%, bahkan sampai 80% itu dari betina turunnya. Dari segi fisik, kemudian karakteristik itu dari betina bisa-bisa sekitar 80% ya. Sedangkan jantan itu sekitar 30, 40 sampai 50% paling banyak itu ya. Nah, kalau betina dari 40 bisa sampai 80%, mendominasi anakannya itu ke bawah-bawah karakteristik betina dari induk betina. Makanya betina ini diambil dari ya yang rombongannya terah prestasi, yang rombongan kakak-kakaknya prestasi, bagus-bagus, yang juara. Nah, seperti halnya gen B3 dan gen hutan. Jadi ini bukan sekedar promosi Sobat Kicau Mania. Ini mengajarkan kalian supaya kalian lebih jeli, lebih fokus
ya ke betina. Karena betina ini yang mencetak anakan jos pada dasarnya itu. Dan kalau kalian ingin betina yang jos, kalian harus beli ke peternakan yang sudah punya nama. Tentu saja ini suatu kemenangan buat kalian kalau kalian berhasil menangkarkan burung murai batu. Tentu saja pelanggan kalian nanti bertanya, ini terahnya dari mana? Oh, ini terah bocil, MB bocil yang juara satu di Masterpiece kemarin. Terah dari peternakan Bang Asdang Pan BF. Nah, ini terah gen B2 atau gen B3 dari peternakan Pan BF. Nah, itu kalian enak menjelaskan kepada pelanggan-pelanggan kalian nanti. Jadi kalau zaman sekarang ini memang dilihat dari terah, kemudian dari nama baik peternakan, ya, kemudian banyaknya laporan juara dari para pelanggan atau para pemain. Nah, jadi di video ini cukup jelas Sobat Kicau Mania, satu alasan kuat kenapa kita harus memilih terah yang berkualitas, khususnya betina, dari produk yang berkualitas. Nah, ini salah satu pembuktian Sobat Kicau Mania bahwa tidak ada kendala untuk terah gen B3 dan juga gen hutan. Kami yakin produk ini berkualitas dan prospeknya bagus untuk kedepannya. Nah, jadi sedikit tambahan di sini untuk motivasi dan semangat kalian para peternak ya, khususnya pemula. Nah, selain kita ini beternak burung murai batu, kita harus menciptakan produk yang benar-benar bagus dan berkualitas, bisa bersaing di gantangan. Supaya apa? Supaya anakannya nanti harganya mahal dan tidak banting harga, tidak murah. Jadi kalau ada teman kita mengatakan, "Om, itu harga murai sudah hancur, sudah anjlok." Nah, itu tidak benar karena masih banyak trotolan yang harganya jutaan sampai puluhan juta, itu masih banyak. Apalagi banyak pelanggan yang juara. Otomatis dari mulut ke mulut itu menyebar berita dan banyak ngambil terah anakan yang berprestasi. Nah, ini menjadi contoh kalian ya. Untuk di peternakan kami ya, ini harga masih bertahan 2,5 juta sampai 3,5 juta dan alhamdulillah banyak yang juara di mana-mana. Nah, itu laporan pelanggan kami sudah masuk di video YouTube. Kalian bisa cek, kalian bisa bongkar-bongkar di video YouTube kami lengkap. Ya, yang penting anakan murai kita ini banyak juara sehingga harganya masih bertahan dan kita tidak perlu banting harga. Ya, nah ini menjadi suatu keuntungan dan kita bisa ngirim se-Indonesia Sobat Kicau Mania ya, dan pelanggan di mana-mana. Ini yang paling penting. Pelanggan di mana-mana, yang belanja di mana-mana. Zaman sekarang belanja online itu sudah bisa ya, dan pengiriman kami amanah 100%, barang asli 100% ya, dan laporan juara itu asli 100%, pengiriman kami asli 100%, nota belanja, nota transaksi semua asli 100%, dan orderan pelanggan sampai pertanggal hari ini pun antri full inden dan kita batasin. Jadi nggak perlu mewah-mewah, yang penting pelanggan kita ini puas, banyak laporan juara ya. Itu cara beternak di zaman sekarang ini. Tentu saja dari terah yang kualitas. Makanya kalau milih betina yang berkualitas dan juga pejantan yang berkualitas, ambil nama, ambil terahnya, dan kalian bisa nikmati hasilnya nanti. Nah, apalagi kalau pelanggan-pelanggan kalian itu banyak mendapatkan juara, tentu orderan semakin banyak, antri pesanan inden. Nah, seperti yang kami alami sekarang. Nah, oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.